teknik produksi untuk pertemuan kedua ya hari ini. Ya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, dari pertemuan sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan atau mengenai tugasnya ada yang masih kurang jelas atau seperti apa? Kak, boleh bantu dibahas cara gambar yang Halo? grafik IPR yang benar, Kak? Sorry, bisa diulang deh? Tadi siapa, Reynaldo ya? Iya, Kak. Iya, Maaf, heeh. Kak, boleh dijelaskan cara buat grafik IPR itu, Kak? Oke, ya. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau saya sama Kak, di grafiknya saya masih agak bingung. Ya, baik. Oke, bentar saya share screen aja ya. Ya, sudah terlihat screen saya? Sudah Kak. Oke, baik. Nah, ini untuk pembahasan PR ya, untuk yang PR kalian. Jadi saya coba kerjanya di Excel gitu ya. Kalau kalian nanti misalkan latihan IPR yang lain, kalau mau ngerjain di Excel nggak apa-apa, cuman nanti saat pengumpulannya tetap ditulis tangan gitu ya, perhitungannya jelas dari mana gitu. Kalau saya pakai Excel karena ya biar lebih mudah gitu perhitungan dan pembuatan grafik. Oke, baik. Nah, ini untuk yang nomor 1, kan diketahui, tekanan reservoir 3.000, tekanan bubble point 2.000, kemudian PWF test-nya 2.500 dan, Q saat, PWF test-nya itu 500 BCD. Tuh, nah kemudian ditanya, berapa PI-nya, kemudian bagaimana kurva IPR-nya, dan, berapa laju alir saat PWF 2.200, gitu. Nah, untuk yang pertama, untuk PI itu, rumusnya gampang kan ya, tinggal dimasukin, PI sama dengan Q dibagi PR min PWF. Jadi tinggal dimasukin, Q-nya yang ini, yang Q-test 500, PR-nya 3.000 min PWF 2.500. Sehingga didapatkanlah nilai PI sama dengan 1, gitu. Kemudian untuk pembuatan kurva IPR, karena jenis reservoirnya masih undersaturated gitu ya. Karena kan dia, PB-nya itu maksudnya PR-nya ada di atas PB dan PWF test-nya juga ada di atas PB. Kemudian kemarin kan, saya batasi gitu ya, saya batasi kurva IPR-nya hanya sampai dengan PB gitu. Sehingga, kurvanya itu hanya garis lurus aja gitu. Kurvanya hanya garis lurus. Nah, sehingga kalau garis lurus itu kan gampang aja, kita cuma punya 2 titik aja kan bisa ditarik garisnya, gitu. Kita bisa tarik garis hanya dengan, 2 titik saja, gitu. Berbeda dengan kalau kurva kita sudah melengkung, yang sudah, saturated, yang sudah 2 fasa. Nah, itu kan kurvanya melengkung, itu tidak bisa hanya 2 titik, gitu. Karena kan kalau 2 titik ya gimana ngelengkunginnya, gitu. Kita cuman bisa, narik, garis, kemudian selanjutnya maksudnya kelengkungannya gimana gitu kan, kita nggak bisa, prediksi asal-asalan kayak gitu. Nah, kalau yang ini kan yang ditanyakan hanya hanya yang undersaturated aja gitu, yang ada di atas bubble point aja gitu. Jadi memang kurvanya, hanya garis lurus gitu. Jadi memang cukup untuk 2 titik saja. Kalau sudah punya 2 titik tinggal ditarik garisnya, kemudian kalau misalkan tidak di ujung dan di ujung, bisa diekstrapolasi gitu. Nah, ini gampang aja, pertama kita asumsikan, kan kurva IPR itu kan antara, laju alir dengan tekanan ya, antara laju alir dengan tekanan, kemudian kita buat asumsi tekanan untuk mendapatkan laju alir, atau kita asumsikan laju alir untuk mendapatkan tekanan, gitu. Tetapi yang umum digunakan, itu kita asumsikan tekanan untuk mendapatkan laju alir, gitu.
Ini gampang aja, dari data yang diketahui ya, dari data yang diketahui ini kita pakai, apa namanya, tekanan 3.000 ya, tekanan 3.000 itu yang saat, tekanan reservoir, kemudian kalau saat tekanan reservoir kan kita udah tahu Q-nya sama dengan 0, gitu. Jadi 1 titik dapat di sini, kemudian titik yang kedua, gampang aja, kita pakai yang ini, data tes juga gitu, 2.500 dapat 500 gitu. Karena ini udah diketahui, ya udah gampang aja gitu kan, tinggal ditarik aja garisnya, udah tahu 2 titik kan, 3.000,0 ya kan, dengan, 0,3.000 dengan 2.500 gitu, tinggal ditarik garis, kemudian kita ekstrapolasi. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya ditanya, Q, saat PWF sama dengan, 2.200 berapa? Tinggal dimasukkan aja ke rumus yang ini, ya kan. Karena rumus PI sama dengan Q dibagi PR min PWF, maka, cara mencari Q-nya itu tinggal dibalik aja, PI dikali PR min PWF gitu ya. Tinggal dimasukin PI-nya tadi sama dengan 1, kemudian PR-nya 3.000 tetap, kemudian PWF-nya yang ditanya 2.200 gitu, sehingga didapatkanlah laju alir sebesar, 800 gitu. Nah, sebetulnya kalau dari kurva juga bisa kelihatan ya, ini karena skalanya dia nggak sama ya. Nih, misalkan kita, 2.200 ya, tadi tekanannya 2.200 berarti sekitar di sini, kita lihat aja berarti ya sekitar sini 800 gitu. Ini kalau skalanya digedein itu bisa kelihatan juga, angkanya di 800 gitu. Gampang ya, berarti tinggal tinggal dimasukin ke rumus PI gitu ya, kemudian untuk kurvanya pakai 2 titik aja, kita ekstrapolasi gitu. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 ini, dia diketahui data-data, karakteristik fluida dan karakteristik batuannya ya, dengan PR sama dengan 3.000, kemudian, bubble point-nya 2.000, ini permeabilitas, ketebalan, BO, mu, RE, dan RW gitu. Mungkin, kalau yang menjebak gitu ya, yang perlu diperhatikan gitu, satuan ya, satuan. Dia misalkan kan terkadang RW itu kan satuannya misalkan dia biasanya inci gitu, enggak feet. Jadi kita harus samakan satuan dulu, semuanya feet gitu kan, karena rumusnya di sini nanti ada RE per RW gitu. Jadi kan satuannya harus sama gitu. Jadi kalau misalkan RW-nya masih dalam inci gitu, berarti harus dikonversi ke feet dulu. Atau misalkan kalian ganti RE-nya ke inci, tapi kan itu terlalu besar gitu ya. Kalian ganti aja yang RW kalau dari inci ke feet berapa gitu ya, gitu. Kemudian ini udah, kemudian yang ditanya PI-nya berapa, kemudian key bubble point-nya berapa, kemudian bagaimana kurva IPR-nya gitu sampai bubble point gitu. Nah, kemudian tinggal dimasukkan aja, kemarin rumus, PI-nya sama dengan, 7,08 kali 10 pangkat min 3 dikali K dikali H dibagi mu O, BO, ln RE per RW. Tinggal dimasukin aja. 0,078, kemudian ini K-nya 50, kemudian hanya 60 dibagi, mu O-nya 0,6, kemudian BO-nya 1,2, ln RE-nya 2.000, RO-nya 0,4 gitu. Dengan satuan yang sudah sesuai. Satuannya sudah sesuai sehingga didapatkannya, PI sama dengan sekian gitu. Kemudian ditanya QB, karena dia kan masih hitungannya berarti masih undersaturated lah gitu ya kan, masih di batas undersaturated. Nah, maka kita pakai, yang satu fasa gitu, masih pakai yang rumus ini, PI sama dengan Q PR min PWF, berarti Q sama dengan PI, dikali PR min, PWF gitu. Karena kita titiknya saat bubble point berarti PWF-nya adalah P yang bubble point gitu, dan Q-nya juga adalah yang didapat Q saat bubble point gitu. Berarti tinggal dimasukin aja, PI-nya 3,46, kemudian PR-nya ini 3.000, PB-nya 2.000. Sehingga didapatkannya, QB sekian gitu. Kemudian untuk pembuatan kurvanya sama juga gitu, pembuatan kurvanya karena ini masih undersaturated, maka dengan 2 titik saja kita sudah bisa menarik garis gitu.
Jadi yang pertama, ya untuk lebih mudah saya tinggal masukin PR aja gitu ya, tekanan reservoirnya 3.000 maka laju alirnya 0 gitu. Selanjutnya, ya udah saya pakai yang ini aja gitu, yang udah dihitung gitu ya dengan, PB 2.000 gitu ya, kemudian, QB-nya 3.463 gitu. Ya udah tinggal, saya masukkan ke dalam, kurva gitu ya, ke dalam kurva 0,3.000, kemudian yang ini 3.400 sekian, 2.000 gitu. Sehingga, didapatkanlah, kurva maksudnya, didapatkanlah kurva, seperti ini, gitu. Mungkin itu ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kak, izin Ya, bertanya Kak. ya. Kalau nomor 2 yang B yang ditanya QB itu berarti tidak pakai rumus yang panjang itu Kak? Atau pakai yang PI dikali PR dikurang PB saja Kak? Pakai rumus yang panjang nggak apa-apa, cuman, kamu nanti bukan semakin ribet sih, karena jadinya ngitung 2 kali gitu, karena yang ini sebetulnya sudah dihitung, gitu, nilai PI-nya sudah dihitung. Jadi tinggal dimasukin aja PI-nya, gitu. Kalau di Sebetulnya rumus kalau di rumus panjang PWFS-nya tidak diketahui Kak. Diganti iya, pakai PB boleh Kak? iya memang diganti PB karena kan yang ditanya saat tekanan jadi gini, jadi rumus rumus yang misalkan ya PI, Q sama dengan PR min PWF. PWF dengan Q-nya ini itu sepasang gitu. Jadi, posisinya itu saat misalkan ditanya Q saat PWF sekian gitu, berapa PWF-nya saat Q-nya sekian. Jadi satu pasang gitu, satu pasang ini tuh, gitu. Jadi kalau misalkan ditanya QB berarti PWF-nya juga diganti dengan PB gitu. Misalkan, eee, apa ya, ya gitu, salah satu contohnya. Kalau misalkan, contoh yang lain misalkan berapa laju alir saat dia tekanan, 2.000 gitu, jangan 2.000 kan PB-nya, saat tekanan, 1.500 gitu, berarti kamu ganti PWF-nya ini saat 1.500 gitu. Nah, Q-nya yang didapat ini adalah laju alir saat 1.500. Nanti kamu beda lagi saat, pertanyaannya Q saat 1.800. Q saat 1.800 kamu ganti PWF-nya 1.800, didapatkanlah Q saat PWF 1.800 yang berbeda nilainya dengan Q saat, PWF 1.500 gitu. Begitu juga QB gitu. QB ini, kamu ganti PWF-nya dengan PB gitu. Kebetulan si PB-nya ini adalah 2.000 gitu, maka kamu ganti PB-nya 2.000 berarti yang ditanya QB, QB-nya itu saat Q, 2.000 di mana PB-nya memang 2.000 begitu. Jadi ini tuh rumus umum gitu, rumus umum kamu bisa masukin nilai, P-nya ini berbeda-beda gitu. Karena PWF itu, dia maksudnya bukan nilainya banyak karena, dari grafik ini kan kita bisa lihat nih misalkan saat PWF berapa gitu, PWF berapa, jadi, fluktuatif nilainya gitu, bisa dimasukin berapa aja gitu sampai batas PB-nya itu, gitu, untuk yang satu fasa, begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Yang lainnya sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas sudah, Kak. Oke, baik. Oke, kalau sudah cukup jelas, mungkin saya langsung masuk ke materi hari ini ya. Hmm. Oke, sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, baik. Oke, nah ini untuk pertemuan kedua, sesuai dengan materi ya, sesuai dengan
materi yang akan dibahas untuk satu semester ini. Kemarin kita sudah membahas bagaimana sih aliran fluida dari reservoir ke lubang sumur. Kemudian kemarin sudah membahas mengenai productivity index gitu ya. Kemudian kurvanya juga bagaimana kurva productivity index gitu ya. Kemarin tapi masih untuk yang satu fasa, untuk yang garis lurus ya, garis lurus. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas mengenai yang namanya inflow performance relationship gitu. Nah, sebetulnya yang tadi dari kurva yang tadi PR ya, yang tadi PR itu sebetulnya sudah yang namanya IPR, itu namanya kurva IPR gitu ya. Jadi kurva IPR itu dia menggambarkan gimana sih kemampuan si sumur untuk berproduksi gitu. Karena dia itu kurva IPR itu kan sumbu X-nya laju alir, kemudian sumbu Y-nya tekanan ya. Jadi kalau misalkan dia semakin semakin lebar gitu ya, kurvanya semakin lebar, maka dia kemampuan sumur untuk mengalirkan fluida itu semakin besar gitu. Kemudian kalau si kurvanya semakin kecil gitu ya, semakin rapat gitu ya ke titik nol gitu, maka ya kemampuan reservoirnya dia semakin kecil juga gitu untuk mengalirkan fluida gitu, karena dari si laju alirnya itu yang dihasilkan lebih kecil gitu. Kalau dia lebar kan berarti laju alir yang dihasilkan berarti lebih besar gitu. Nah ini untuk penjelasannya, kurva IPR adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tekanan dan laju alir fluida produksi dari reservoir ke lubang sumur. Gitu. Jadi memang kurvanya ini adalah dari reservoir ke lubang sumur gitu. Makanya tekanan yang yang menjadi sumbu Y-nya tadi adalah tekanan PWF, tekanan bottom hole pressure gitu, well flowing pressure gitu. Jadi di mana tekanannya itu adalah batas antara reservoir dengan lubang sumur gitu. Jadi IPR ini tuh menggambarkan bagaimana sih laju alir gitu ya yang dihasilkan dari si reservoir sampai ke lubang sumur itu sendiri gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk yang selebihnya gitu dari dari bottom hole gitu ya, dari dasar sumur kemudian ke atas, kemudian di surface itu persamaannya sudah beda lagi, bukan IPR lagi gitu. Kemarin mungkin sudah dibahas sedikit ya, kita pakai ada yang namanya misalkan tubing intake gitu ya, ada yang namanya mungkin nanti kita baca nodal analisis gitu. Jadi memang ada persamaan-persamaan yang aliran fluida multifasa di dalam pipa gitu ya, karena kita akan melewati tubing, akan melewati flow line gitu. Nah, itu kita nanti akan belajar bagaimana aliran fluida multifasa di dalam pipa. Nah, sedangkan yang pertama ini dari reservoir ke lubang sumur kita belajar yang namanya IPR ini gitu. Laju alirnya berdasarkan si inflow performance relationship ini begitu. Nah, kemudian jenis-jenis IPR ini ada banyak gitu ya, jenis-jenis IPR ini ada banyak. Mungkin kemarin sudah saya singgung juga gitu ya, ada IPR untuk yang satu fasa, dua fasa, kemudian untuk yang tiga fasa gitu ya. Bagaimana kalau misalkan dia eh, punya kandungan airnya yang banyak gitu ya. Kemudian bagaimana kalau dia damage gitu ya, punya skin gitu. Kemudian bagaimana dengan future IPR-nya gitu. Jadi macam-macam untuk jenis-jenis IPR gitu. Tapi untuk pertemuan hari ini saya hanya akan membahas 3 jenis IPR gitu ya. Untuk pertemuan hari ini kita membahas 3 jenis basic lah ya, untuk yang basicnya dulu gitu ya. Ada 3 kondisi. Yang pertama itu jika tekanan reservoir dan tekanan PWF testnya itu lebih besar daripada PB gitu, daripada tekanan bubble point. Nah, ini yang menandakan bahwa dia itu tekanannya dia itu kondisi reservoirnya undersaturated gitu ya. Jadi PR dan PWF testnya lebih besar daripada PB sehingga dia kondisinya under saturated gitu. Jadi satu fasa. Seperti
tugas yang kemarin ya, yang PR gitu. Itu kondisinya undersaturated. Nah, kondisi yang kedua adalah jika, tekanan reservoir dan tekanan PWF test itu lebih kecil daripada PB gitu. Jadi sejak awal dia kondisi reservoirnya sudah saturated gitu ya, sudah 2 fasa dari awal gitu. Jadi pakai kondisi yang kedua. Nah, kemudian untuk, kondisi yang ketiga, ini adalah IPR gabungan gitu ya, IPR gabungan di mana dia tekanan reservoirnya lebih besar dari PB gitu ya. Kemudian tetapi dia seiring berjalannya waktu kan tekanan reservoir terus menurun gitu ya, sehingga dia, mencapai titik bubble point gitu ya. Kemudian di posisi yang sekarang, dia PWF test-nya ini, dia kurang dari, tekanan bubble point-nya gitu. Sehingga kita pakai IPR gabungan gitu. IPR gabungan, dari awalnya dia, undersaturated, kemudian, sampai dengan saturated gitu. Jadi bentuknya ini kalau yang pertama ya, kalau yang pertama PR dan PWF test lebih besar dari PB itu kurvanya garis lurus seperti yang PR. Kalau kondisi yang kedua, jika PR, dan PWF test-nya lebih kecil daripada PB gitu ya, sejak awal dia saturated, maka dia kurvanya itu adalah, melengkung dari awal gitu ya, melengkung dari awal. Sedangkan untuk kondisi yang ketiga, ini dia itu gabungan dan kurvanya pun gabungan gitu. Jadi awalnya itu dia garis lurus, kemudian menyentuh titik PB gitu ya, setelah itu kurvanya akan melengkung, begitu. Oke. Nah, ini untuk yang penjelasan yang pertama ya, mudah saja gitu ya, karena kemarin sudah, dibahas juga gitu ya, untuk yang kondisi yang pertama di mana PR dan PWF test-nya lebih besar daripada PB gitu ya, kondisi masih undersaturated, kemudian, kurva akan membentuk garis lurus gitu, kurva membentuk garis lurus karena dia hanya satu fasa gitu ya, karena dia hanya satu fasa, kemudian ya udah maksudnya tidak ada, tidak ada intervensi dari fluida yang lain gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi, kurva yang terbentuk garis lurus antara Q dengan, PWF gitu dan rumusnya ini ya sama seperti yang kemarin, J sama dengan Q dibagi PR min PWF, Q sama dengan J dikali PR min PWF gitu. J-nya ini PI-nya, tangen alfa ya, tangen alfa dari ini, atau dengan kata lain tangen alfa kan depan per samping gitu ya, depan per samping berarti QO dibagi ini delta P, begitu. Nah untuk kondisi yang kedua, itu PR dan PWF itu lebih kecil daripada PB gitu ya, berarti dari awal itu kondisinya sudah saturated gitu, sudah saturated, sudah 2 fasa gitu ya, sudah 2 fasa dari awal. Nah kemudian dia itu ada yang namanya solution gas gitu. Jadi, solution gas di minyak yang terproduksikan gitu. Jadi ada gas, ada kandungan gas gitu ya, mungkin, RS gitu ya, kandungan gas dalam minyak, gitu. Kemudian dia itu, karena jadi gini, jadi kurvanya ini melengkung gitu ya, kurvanya ini melengkung seperti ini gitu ya, kan berbeda dengan kalau yang ini dia kan kurvanya garis lurus gitu ya, karena dia tidak ada intervensi dari fluida lain gitu. Kalau yang ini dia itu kenapa dia melengkung gitu, karena, saat diproduksikan gitu ya, saat diproduksikan, si gas yang berada di larut ya, yang larut di minyaknya, solution gasnya itu, dia akan rilis gitu, akan rilis dari minyak gitu, akan keluar dari minyak sehingga menyebabkan si laju alirnya pun berkurang gitu, laju alirnya berkurang sehingga dia itu, yang harusnya lurus gitu ya, yang awalnya harusnya lurus begini, jadi dia itu karena berkurang 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 jadinya, melengkung gitu, karena tadi ada gas yang awalnya terlarut di dalam minyak itu, dia keluar gitu, dia rilis gitu. Jadi mengurangi, laju alir dari si minyak itu sendiri, begitu. Nah kemudian, untuk persamaannya kita pakai yang namanya persamaan Vogel gitu. Mungkin nanti kalau kalian sudah sudah belajar di mata kuliah yang lain atau misalkan sudah, semesternya lebih tinggi gitu ya, kalian mungkin akan menemukan persamaan-persamaan yang lain gitu ya, selain persamaan Vogel ini.
gitu. Tetapi untuk yang paling basic dan yang paling paling umum digunakan lah, paling umum digunakan di industri itu si persamaan Vogel ini gitu ya. Persamaan Vogel dengan rumusnya Q per Q max itu sama dengan 1 min 0,2 PWF per PR min 0,8 PWF per PR kuadrat gitu. Untuk penentuan kurvanya, jadi sama aja ya kalau misalkan yang kayak yang PR gitu ya, yang PR yang satu fasa, itu yang satu fasa kan misalkan disuruh buat kurva IPR. Kurva IPR-nya bagaimana gitu ya. Kita asumsikan laju alir untuk mendapatkan Q atau kita asumsikan tekanan untuk mendapatkan Q atau kita asumsikan Q untuk mendapatkan tekanan gitu. Kemudian kita masukkan ke rumus yang ini gitu ya, ke rumus umum untuk yang satu fasa gitu ya. Nah dari yang PR misalkan kita masukin P gitu ya, kita masukin PWF-nya gitu ya, kita asumsikan PWF-nya, kemudian kita cari Q dengan rumus yang ini. Ini juga sama gitu, ini juga sama. Kalau kita mau bikin kurva IPR-nya gitu ya, kita asumsikan PWF untuk mendapatkan Q atau kita asumsikan Q untuk mendapatkan PWF gitu. Jadi tapi kalau yang ini sih lebih mudah kita asumsikan PWF ya, karena nilai PWF ada 2 gitu di sini. Kalau kita asumsikan Q agak ribet juga nanti dapetinnya PWF-nya gimana gitu. Jadi kita asumsikan PWF gitu ya, saat PWF berapa, dapat Q-nya berapa gitu. Dengan beberapa titik, kemudian plot, kemudian tinggal ditarik garisnya seperti apa gitu. Jadi kurang lebih kayak begini juga. Nah ini beberapa titik asumsi ya hasil dari hasil dari perhitungan si Vogel ini gitu ya. Kita asumsikan PWF, kemudian kita mendapatkan laju alir saat PWF sekian, laju alir sekian, PWF sekian, laju alir sekian, PWF sekian, laju alir sekian, kemudian kita hubung-hubungkan gitu ya, kita hubung-hubungkan, kita tarik garis sehingga terbentuklah kurva seperti ini gitu. Nah makanya kalau yang satu fasa ini ya, kalau yang satu fasa ini kan garis lurus ya, garis lurus sehingga cukup 2 titik aja kita udah bisa menarik garisnya gitu ya, sisanya tinggal kita ekstrapolasi dan sebagainya. Nah kalau untuk yang 2 fasa itu tidak bisa hanya 2 titik asumsi gitu ya, minimal 5 titik lah gitu ya, minimal 4 titik, 5 titik, baru kita bisa tarik garisnya gitu ya, biar kita tahu kelengkungannya seperti apa, begitu. Nah, kemudian selain itu bisa juga pakai cara yang ini gitu. Ini adalah apa ya, kurva standarnya dari Vogel gitu ya. Kurva standarnya dari Vogel. Jadi Vogel sudah membuat apa ya, kayak kurva standar lah gitu ya, kurva standar di mana sumbu ini kelihatan nggak ya? Ini angkanya skalanya sudah dibuat gitu ya, 0 sampai 1, ini 0 sampai 1. Kemudian sumbu Y-nya ini PWF per PR gitu ya, PWF per PR. Kemudian ini sumbu Y-nya Q per Q max ya. Sumbu Y-nya Q per Q max, kemudian atau gitu ya, atau sama dengan 1,8 dikali Q dibagi J dikali PR begitu. Oke. Kemudian, nah kalau yang ini caranya tuh begini, misalkan kita asumsikan misalnya lah ya, kita asumsikan PWF per PR-nya berapa gitu. Misalkan saya mau misalkan 0,6 gitu ya. Saat dia PWF per PR-nya 0,6, kita kesinikan, kemudian kita dapatkan ke bawah ya, misalkan berapa ya? Ini 0,4 ya, 0,4 itu sekitar berarti 0,78 gitu ya. Jadi saat PWF per PR-nya 0,6 gitu ya, kemudian nanti Q per Q max-nya itu 0,78 gitu. Kemudian kamu bisa masukin lagi ke rumus yang ini gitu ya. Nanti tinggal dimasukin, misalkan tadi PWF per PR-nya itu 0,6 gitu, 0,6, ini 0,6 kuadrat, kemudian tadi didapatkan berapa gitu ya, Q per Q max-nya, kemudian Q per
Bentar. Kiper oh bukan gini, nggak usah dimasukin ke situ, maksudnya bentar, sorry, saya salah. Ini kan 0,4 ya, 0,4, kemudian, kiper Kimax-nya 0,78 gitu ya. Nah nanti, kalian bisa hitung aja, tinggal hitung. Misalkan kan kiper Kimax-nya 0,78 gitu ya. Nah, kalian udah tahu nih misalkan Kimax-nya berapa, berarti kalian bisa dapat KL-nya, KO-nya gitu ya. Berarti Q-nya tinggal 0,78 dikali, Kimax-nya berapa gitu yang sudah dihitung sebelumnya. Begitu. Jadi, kalau kalau sudah pakai kurva yang ini, nggak usah pakai, perhitungan yang ini gitu ya. Cuman, kalau yang ini kalau yang rumus ini gitu ya, mungkin kalian masukin satu-satu gitu ya, perhitungan satu-satu gitu. Kalau yang ini kalian baca grafiknya satu-satu gitu. Jadi terserah kalian sih mau pakai yang mana gitu ya. Cuman kalau saya sih karena saya ngitungnya pakai Excel gitu ya, ya saya lebih prefer yang ini gitu ya. Tinggal nanti apa namanya, input-input gitu ya, kemudian di-drag gitu ya, dapat, angkanya berapa gitu. Kalau yang ini kalian harus baca, kurvanya satu-satu dan, apa ya, ada potensi untuk, titiknya itu kurang presisi gitu. Karena kan, kita nggak tahu nih, apa namanya, titik titik pastinya berapa gitu ya, poin pastinya berapa, apakah 0,6 sekian, 0,6 sekian gitu, kita nggak tahu gitu. Kalau saya sih lebih prefer yang ini gitu, tapi kalau kalian mau pakai ini juga ya mau mencoba gitu ya nggak apa-apa. Cuman lebih praktis gitu ya, lebih praktis. Ini saya cuma maksudnya memperkenalkan gitu ya, jadi dari sebetulnya kurva yang ini tuh hasil dari yang ini juga gitu, hasil dari yang ini juga, kemudian Vogel membuat kurva standarnya seperti ini. Begitu, itu untuk yang, 2 fasa ya. Nah, untuk terakhir ini yang IPR, gabungan gitu ya. Yang IPR gabungan, di mana dia itu, PR-nya lebih besar daripada PB gitu ya, tetapi POFS-nya kurang dari PB gitu. Jadi awalnya dia, si apa namanya, tekanan reservoirnya itu di atas PB gitu ya, posisinya under saturated gitu ya, under saturated di atas bubble point, kemudian seiring berjalannya waktu, tekanan turun menjadi di bawah bubble point gitu ya, kemudian saat kondisi sekarang, apa namanya, tekanan, PWF testnya sudah di bawah, bubble point pressure gitu, sehingga kurvanya menjadi kurva gabungan gitu. Awalnya ada garis lurusnya gitu ya, seperti yang satu fasa, kemudian, selanjutnya setelah menyentuh bubble point itu, kurvanya menjadi melengkung gitu, kurvanya menjadi melengkung menjadi 2 fasa. Nah, rumusnya itu untuk yang satu fasa, yang batas ini ya, pakai yang, ini satu fasa juga. Ya, rumusnya yang Q sama dengan J, PR min PWF, kemudian J sama dengan Q dibagi PR, ini Q dibagi PR min PWF ya. Sama maksudnya kalau kalau dia PB berarti ini, QB juga gitu ya, kalau dia, PWF ini berarti, Q saat PWF sekian gitu. Tapi karena dia satu fasa itu, seharusnya sama aja sih ya untuk yang nilai PI-nya gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang 2 fasa, yang setelah melewati bubble point, rumusnya ini ya, lumayan panjang gitu ya, lumayan panjang. Rumusnya Q sama dengan QB ditambah Q max min QB gitu ya, dikali 1 min 0,2 dikali PWF per PB min 0,8 PWF per PB, kuadrat, begitu. Nah, kemudian ini untuk rumus J-nya, ya, PI-nya itu sama dengan Q dibagi PR min PB ditambah PB dibagi 1,8 dikali 1 min 0,2 PWF per PB min 0,8 PWF per PB kuadrat. Gitu. Nah, kemudian untuk rumus QO max-nya, ini rumus QO max-nya QB sama dengan J dikali PB dibagi 1,8 gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini kayaknya udah beres sih slide-nya. Iya, tanya latihan soal.
Kak, izin Ya, bertanya. J ya. itu PI atau bukan, Kak? Iya, betul. J itu adalah PI, Productivity Index. Baik, Kak. Oke. Kak, Ya. ini untuk yang tadi kurva QO itu bisa dipakai saat ujian tidak, Kak? Untuk mencari Kurva ini, kurva apa namanya? yang ini ya? menggantikan kesamaan Vogel, iya, Kak. Bisa dipakai buat ujian bisa. Cuman ya terserah kalian sih, kalau kalian mau pakai yang kurva nggak apa-apa, gitu bisa. Maksudnya nanti kan penarikan garisnya ya bisa. Tapi kalau saya sih lebih praktis yang pakai rumus ini, gitu. Tinggal langsung masukin. Gitu. Nanti sepertinya ujian masih online juga sih ya kayaknya. Ini kalau online sebetulnya ya saya mau bilang close book, mau bilang itu juga, ya saya nggak bisa kontrol gitu, kalian bisa buka apapun. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik. Jadi, oke. Ini tuh bukan rumus, ini kurva Vogel gitu ya, Vogel dimensionless IPR gitu ya. Jadi dari rumus yang ini Q per Q max sama dengan 1 min 0,2 PWF per PR min 0,8 PWF per PR kuadrat, itu Vogel membuat kurva standarnya seperti ini gitu. Skalanya dari 0 sampai dengan 1, ini juga 0 sampai dengan 1, bentuk kurvanya seperti ini gitu. Nah, untuk sumbu Y-nya itu adalah PWF per PR. Sedangkan untuk sumbu X-nya itu adalah Q per Q max, gitu ya, Q per Q max. Kemudian atau gitu ya, Q per Q max sama dengan 1,8 Q dibagi JPR, gitu ya, 1,8 dikali Q dibagi JPR. Gitu. Penggunaannya bagaimana? Penggunaannya sama seperti yang kalau pakai yang ini gitu kan, kita pakai asumsi PWF gitu ya, asumsi Q gitu ya. Kalau di sini kita asumsikan juga gitu, kita asumsikan misalkan saat PWF per PR-nya berapa gitu ya, misalkan kita asumsikan PWF-nya, misalkan deh kita punya PR berapa gitu ya, PR misalkan 4.000 gitu ya, misalkan PR 4.000, kemudian kita asumsikan PWF-nya 2.000 gitu, asumsikan PWF-nya 2.000. Berarti kan nilai PWF per PR-nya kan 0,5 ya, 2.000 per 4.000. 0,5 itu berarti di sekitar sini ya, di sini gitu ya. Dapatlah dia 0,5 di sini ya. Dapatlah dia 0,5 di sini. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah, mana ya tadi 0,5 itu. Agak pusing ya. Ini di sini ya, di sini nih. Di sini berarti pas 0,7 ya, 0,7. Jadi saat dia PWF per PR-nya 0,5, dia QL per Qmax-nya itu 0,7. Begitu. Jadi didapatkanlah kan Q per Q max itu 0,7, berarti Q-nya sama dengan 0,7 dikali Q max gitu. Nah, untuk Q max-nya harusnya dihitung sebelum kita mencari yang ini tadi gitu. Jadi nanti Q max-nya kita cari duluan gitu ya, kemudian kita hitung kita asumsikan gitu ya. Saat tadi misalkan PWF 2.000 gitu ya, PWF 2.000 dengan PR 4.000, skalanya 0,5 didapatkanlah yang QL per Qmax-nya 0,7 gitu ya, sehingga didapatkan QL-nya 0,7 dikali Qmax gitu. Misalkan Qmax-nya kita punya misalkan 1.000 gitu ya, berarti QL-nya 700 barrel begitu saat dia tekanan PWF 2.000 gitu. Beda lagi misalkan kita asumsikan nanti tekanan PWF-nya misalkan
berapa? 3.000 gitu ya. 3.000 per 4.000 berarti nilainya 3/4 0,75 gitu. 0,75 di sini gitu ya. Ini nanti kamu tarik lagi ke sini, kemudian ketemu garisnya, ketemu tarik ke bawah lagi. Jadi sebetulnya sama aja sih pengerjaannya satu-satu gitu. Setiap asumsi PWF nanti kamu dapat Q, setiap asumsi PWF kamu dapat Q gitu. Bedanya kalau ini pakai grafik, kalau ini kalian masukin ke perhitungan begitu. Oke? Ya, sama-sama. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, saya izin bertanya, Kak. Boleh. Untuk kurva Vogel ini nilai perbandingan atau rasio itu maksimal memang 1 berarti ya, Kak ya? Iya, karena ini kan memang kurva perbandingan, kurva dimensionless. Ini kan PWF per PR gitu ya. Paling besarnya kan dia PWF sama dengan PR gitu. Ini juga QL per Qmax, berarti kan perbandingannya ya QL paling besar sama dengan Qmax. Dia nggak mungkin melebihi Qmax. Ini juga PWF tidak mungkin melebihi PR gitu. Jadi paling besar 1. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Kak. Berarti untuk pembuatan kurva IPR ini cuman pemisalan PWF untuk mencari Q dan pemisalan Q untuk mencari PWF ya, Kak? Betul, kayak gitu. Jadi kalian asumsikan PWF untuk mendapatkan Q atau kalian asumsikan Q untuk mendapatkan PWF gitu. Sama seperti yang kalian kerjakan waktu PR, waktu tugas kemarin gitu. Karena tapi kalau tugas kemarin kan kita cuman garis lurus gitu. Jadi hanya 2 titik saja dia sudah bisa ditarik garis gitu. Bedanya dengan yang sekarang itu kalau misalkan 2 fasa itu kan kurvanya sudah melengkung gitu. Jadi kalau misalkan ditarik garis itu tidak cukup dengan 2 titik gitu. Jadi perlu beberapa asumsi gitu, cukup banyak pakai asumsinya. Enggak cukup hanya 2 titik saja begitu. Baik, Kak, terima kasih, Kak. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup, Kak, kayaknya. Terima kasih. Oke, baik. Oke, kalau begitu, seperti biasa ya, ini juga waktunya masih banyak. Saya akan berikan latihan soal. Soalnya ntar ada di yang lainnya. Bentar ya, saya ganti slide. Baik. Ya karena memang kalau dari